warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua Bu. Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah ya, baik semua. Untuk memulai perkuliahan pada hari ini, marilah sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Apakah hari ini ada teman-teman kalian yang tidak hadir? Si ini Bu, Sinta. Kenapa dia? Dia katanya sakit. Semoga yang sakit lekas sembuh ya. Yang penting hari ini semuanya harus tetap semangat. Baik Ibu, semangat. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang kecerdasan. Sebelumnya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kecerdasan? Saya Bu, kalau menurut saya kecerdasan itu pintar. Dia bisa memecahkan masalah. Jadi kalau misalnya ada masalah, dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya, solusinya gitu Bu. Saya Bu, kalau menurut saya kecerdasan itu kesempurnaan akal budi manusia. Kecerdasan itu anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu Bu. Jadi, kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan sesuatu yang bernilai dalam suatu budaya. Pada dasarnya, ada beberapa jenis kecerdasan. Mungkin ada yang tahu? Bu, kalau menurut saya ada itu namanya ini intelligent quotient. Bu. Terus satu lagi spiritual quotient. Bu. Ya, terus apa lagi? Kalau menurut saya ada emotional quotient. Terus yang satu lagi itu multiple intelligence Bu. Itu kecerdasan jamak atau kecerdasan majemuk. Ya. Jadi yang pertama itu ada kecerdasan intelektual. Kemudian ada kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, dan kecerdasan jamak. Nah, berhubung mata kuliah kita berkaitan dengan kecerdasan jamak, maka pada hari ini kita akan memfokuskan tentang kecerdasan jamak. Sebelumnya, saya sudah men-share video untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, untuk dapat memahami materi hari ini lebih lanjut, kita dapat melihat video berikut ini. Assalamualaikum. Halo semua. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang multiple intelligence. Coba perhatikan di sekeliling kalian. Pernahkah kalian menjumpai seseorang yang menggambar dengan indah dari setiap apa yang ia goreskan di atas kertas atau kanvas? Atau seseorang yang bagus dalam bidang olahraga, mempunyai badan yang lentur dan gerakannya indah? Ada juga yang piawai dalam memainkan alat musik, menghasilkan suara yang indah dan enak didengar. Bahkan, tidak sedikit pula yang pintar dalam mengerjakan soal matematika dengan lancar dan benar. Ada juga yang pandai dalam menulis cerita ataupun puisi. Kesemua contoh tersebut tampaknya memiliki keahlian atau kecerdasan yang berbeda-beda. Pandangan yang beredar selama ini mengenai kecerdasan yang beragam tersebut menganggap bahwa kecerdasan merupakan bakat tunggal yang dipergunakan dalam menyelesaikan masalah. Di sekolah, seringkali anak yang mendapatkan juara kelas dianggap anak yang cerdas. Namun, hal itu hanya menunjukkan anak-anak yang pandai dalam bidang akademis. Padahal,
untuk menjadi orang yang sukses tidak hanya cerdas dalam bidang akademis. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan kecerdasan? Kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan sesuatu yang bernilai dalam suatu budaya. Gardner membagi kecerdasan menjadi 9, yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan kinestetik, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan naturalis, dan kecerdasan eksistensial. Kesembilan kecerdasan tersebut dikatakan sebagai kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuk atau multiple intelligence adalah kecerdasan yang dimiliki seseorang terdiri dari beberapa kecerdasan atau lebih dari satu kecerdasan. Artinya, seseorang dapat memiliki lebih dari satu jenis kecerdasan. Semua kecerdasan itu berbeda-beda, tetapi semuanya sederajat. Artinya, tidak ada kecerdasan yang lebih baik atau lebih penting dari kecerdasan yang lain. Semua kecerdasan yang berbeda-beda tersebut akan saling bekerja sama untuk mewujudkan aktivitas yang dilakukan oleh manusia. Satu kegiatan mungkin memerlukan lebih dari satu kecerdasan, dan satu kecerdasan dapat digunakan dalam berbagai bidang. Semua kecerdasan yang dimiliki manusia dalam kadar yang tidak persis sama. Namun, semua kecerdasan dapat dieksplorasi, ditumbuhkan, dan dikembangkan secara optimal. Video ini akan membahas lebih dalam mengenai kecerdasan linguistik dan kecerdasan logika matematika. Kecerdasan linguistik adalah kecerdasan dalam mengolah kata atau kemampuan menggunakan kata-kata secara efektif baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Keterampilan yang dimiliki kecerdasan linguistik yaitu menyimak, membaca, menulis, dan mendengar. Lalu, bagaimana ya karakteristiknya? Pertama, mendengar dan merespon setiap suara dan berbagai ungkapan kata. Kedua, menirukan suara, bahasa, membaca, dan menulis dari orang lain. Ketiga, belajar melalui menyimak, membaca, menulis, dan diskusi. Keempat, memahami, meringkas, menafsirkan, menerangkan, dan mengingat apa yang telah dibaca. Kelima, memahami aturan-aturan tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan kosakata yang efektif. Keenam, memperlihatkan kemampuan untuk mempelajari bahasa yang lainnya. Ketujuh, menunjukkan minat dalam jurnalisme, puisi, bercerita, debat, berbicara, menulis, atau menyunting. Kedelapan, menyukai permainan menyusun kata. Seseorang yang memiliki kecerdasan linguistik berpeluang menjadi penyair, penulis, pembaca berita, wartawan, pendongeng, dan editor. Kemudian, bagaimana ya kecerdasan logika matematika itu? Kecerdasan logika matematika adalah kemampuan dalam memahami, mengolah, dan menganalisis pola-pola angka serta memecahkan masalah dengan logika. Keterampilan yang dimiliki kecerdasan logika matematika yaitu matematika, ilmu pengetahuan, dan logika. Selanjutnya, bagaimana sih karakteristik dari kecerdasan logika matematika? Pertama, dapat menghitung angka di luar kepala dengan mudah dan tepat. Kedua, menyukai bidang matematika dan ilmu pasti. Ketiga, senang bermain game atau memecahkan teka-teki yang menuntut penalaran dan berpikir logis. Keempat, mampu berpikir dengan konsep yang jelas, abstrak,
tanpa kata dan gambar. Kelima, tertarik dan terlibat dengan komputer dan kalkulator. Keenam, sering mengajukan pertanyaan tentang sebab dan akibat. Seseorang yang memiliki kecerdasan logika matematika memiliki peluang menjadi ilmuwan, ahli matematika, programmer, akuntan, dan ahli logika. Baiklah, mari kita simpulkan materi pada video ini. Yang pertama, kecerdasan adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah atau menciptakan sesuatu yang bernilai dalam suatu budaya. Yang kedua, kecerdasan linguistik adalah kemampuan untuk mengolah kata-kata. Sedangkan kecerdasan logika matematika adalah kemampuan untuk mengolah angka. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Persilakan. Bu, saya izin bertanya, gimana sih Bu caranya supaya kita tahu misalnya kita atau orang lain itu punya kecerdasan jamak gitu Bu? Ya, pertanyaan bagus sekali. Jadi bagaimana sih cara kita untuk mengetahui seseorang atau anak itu memiliki kecerdasan jamak? Nah, contohnya saja seseorang itu mempunyai kecerdasan linguistik dan musik atau kecerdasan logika matematika dan kinestetik. Jadi dapat kita lihat ketika dia senang menari, melakukan olahraga atau gerakan-gerakan yang menggerakkan anggota tubuhnya itu termasuk ke dalam kecerdasan kinestetik. Sementara itu, apabila dia senang menghitung, memecahkan masalah, itu termasuk ke dalam kecerdasan logika matematika. Jadi, apabila dalam diri seseorang itu memiliki beberapa ciri-ciri yang terdapat pada kecerdasan-kecerdasan tersebut, maka dapat dikategorikan seseorang tersebut memiliki kecerdasan jamak. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Bu, saya mau nanya, jadi apa saja ya Bu faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang itu bisa memiliki kecerdasan jamak? Oke, sekarang faktor ya tentu saja ini pertanyaan yang bagus. Jadi apa sih faktor yang mempengaruhi seseorang itu dapat memiliki kecerdasan jamak? Yang pertama itu yang paling penting adalah faktor gen atau bawaan. Nah, ketika orang tuanya memiliki gen seorang penyanyi, pemain musik, itu akan menurun kepada anaknya. Itu secara gen. Kemudian yang kedua itu faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini ketika anak itu berada di lingkungan yang dia suka dengan tarian-tarian atau senam seperti itu. Jadi ada kakaknya yang masih sehat atau kuat sering melakukan kegiatan tersebut, maka secara tidak langsung itu menstimulus potensi atau kecerdasan anak tersebut. Kemudian yang ketiga itu faktor nutrisi. Nah, nutrisi ini paling penting. Bahkan nutrisi ini tidak hanya ketika anak masih kecil, tapi ketika ibu mengandung anak tersebut. Jadi nutrisi yang paling penting yaitu makanan 4 sehat dan 5 sempurna, seperti sayur-sayuran, buah-buahan, daging, protein, susu, dan air putih itu merupakan unsur yang paling penting. Jadi bagaimana semuanya? Apakah sudah paham? Baiklah, untuk tugas selanjutnya kalian akan melakukan review jurnal yang akan saya bagikan. Kemudian akan didiskusikan bersama-sama. Baiklah, sampai di sini saja diskusi kita pada hari ini. Semoga apa yang telah didiskusikan dapat bermanfaat. Jangan lupa tugasnya untuk dikerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.